inilah negeri tetangga kita, Malaysia. Dahulu dikenal dengan nama Negeri Tanah Melayu atau Malaya. Sejak ratusan tahun lalu, sejumlah kaum migran datang ke negeri ini. Mereka ingin mengadu nasib dan salah satunya berasal dari Banua Banjar. Konon kaum migran asal Banua Banjar itu setelah lama batanah banyu, baanak bacucu, bahkan babuyut, ternyata generasinya masih ada sampai saat ini. Rame benih tenggarong di waktu era, banyak orang berdatangan tulah di mana-mana. Budaya dan cara hidup mereka pun tak pernah luntur, layaknya sebagaimana di Banua. Cirinya yang paling menonjol adalah tetap berbahasa Banjar. Tidak heran lihat adat seni budaya eta. Meski terkadang aneh kedengaran di telinga orang Banjar saat ini, karena dalam berbahasa mereka masih kental menggunakan dialek daerah asalnya masing-masing, seperti Kelua, Kandangan, Alai, Martapura, Banjarmasin, dan lain-lain. Darah elo, basah kuyup, umpat jua belimbur, sirih kuning, basah kuyup makin elo. Mata Keberhasilan dalam kehidupan dicapai oleh generasi ke generasi, mulai dari generasi pembuka hutan hingga menjadi generasi para pemimpin Malaysia. Lebih dari 6 orang menteri di negeri Tanah Melayu ini adalah keturunan orang Banjar. Dan lebih dari itu, orang-orang asal keturunan Banjar ini dalam kehidupannya tampak lebih bermartabat. Ada yang menjadi ulama, anggota parlemen, kaum cerdik pandai, sampai peniaga dan petani yang tangguh. Dalam laporan Batiti Bubuhan Kulaan Banjar di Malaysia ini, akan kami turunkan salah satu hasil rekaman kami bertemu dengan seorang tokoh warga Malaysia asal keturunan Banjar. Saudara-saudari yang saya hormati, dengan datangnya saudara-saudari ke Bukit Bintang ini adalah merupakan satu lembaran baru, lembaran hanyar orang-orang di Bukit Bintang ini. Kerana di Bukit Bintang ini, walaupun ada kumpulan Banjar, tinggal lagi Banjar itu dah bercampur-campur dengan sebagian daripadanya orang-orang kita, orang Melayu lah. Jadi untuk makluman saudara-saudari daripada PBM, daripada Kalimantan Selatan, bahawa Banjar di sini adalah merupakan sebahagian daripada serpihan daripada penghijrahan Banjar-Banjar daripada Sumatera khasnya apabila berlakunya peristiwa di Kalimantan. Saya tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih dan yang tidak terhingga di atas jawatan kuasa PBM khasnya pejabat, ibu pejabat di Kuala Lumpur khasnya kepada Tuan Haji Saleh, yang mana walaupun dalam keadaan yang uzur tapi dapat menjejakkan kaki ini. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan bagi pihak AJK PBM ibu pejabat khasnya kepada ekspedisi Kulaan. Ini kita teruskan dengan mempersilakan wakil dari PBM itu Persatuan Banjar Malaysia untuk menyampaikan sepatah dua kata, dan insyaAllah lepas itu kita akan mendapat ucapan balas dari rombongan Banjar dari Kalimantan kita, insyaAllah. Saya nak bersurah Banjar takut separuh-separuh yang tak faham, yang separuh tu saya pun tak faham. Tingkat lagi bersurah Banjar, nampak? Tuan Haji Saleh pun terkoreng aja, bujur lah tu. Nampak? Bujur lah tu katanya.
Si Utoh itu bisa juga sudah Banjar. Bujur itu katanya. Baiklah, majelis dengan skor hormat yang silakan wakil dari Persatuan Bandar Malaysia untuk menyampaikan sepatah dua kata dan kata-kata haluan pada tetamu kita. Majelis dengan skor hormat yang silakan. Saya mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga. Karena cakap Banjar ke, karena cakap kampung. Barang aja. Jadi amun aja tadi tinggal samanggal bersurah, ia kada paham memanglah. Mun anak makan ia bersurah, mak. Hanya yang tidak tahu. Jadi ulun mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Jadi ulun ni hingkat dengan hingkat berdiri, ulun berdiri untuk menyampaikan sepatah dua kata yang mana rumah-rumah ini dan juga orang-orang yang di Bukit Melintang ini terdiri daripada etnik Banjar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kami tidak ingin berpanjang lebar, tetapi sekali lagi saya ingin menyampaikan, ucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga atas penerimaan kami di tempat yang sangat mulia pada hari ini. 100 tahun yang lalu Kai Datu kita, Madam dari Banua Banjar ke sini dengan spirit of struggle yang sangat luas, yang sangat kuat, luar biasa, semangat luar biasa, etos kerja luar biasa. Tidak cukup hanya dengan bekerja saja, tetapi juga berdoa, sehingga mereka sekarang melahirkan generasi-generasi emas Malaysia. Seperti apa yang disampaikan oleh kata Zulkifli tadi, semua profesi, semua jabatan-jabatan penting di Malaysia ini sudah pernah juga dijabat atau diduduki oleh orang Banjar di Malaysia. Spirit itu tadi saya ingin menyambungkan dengan apa yang disampaikan oleh adik kita Suhaimi Abbas, yang adalah keturunan keempat orang Banjar, yang memberi motivasi kepada kita semua tentang kewirausahaan, entrepreneurship. Kami sangat tergugah dan terharu sekali bahwa selain kita beribadah, berdoa, dan berusaha, maka ada jalan yang juga ditunjukkan oleh anak muda Banjar yang juga sudah menjadi orang penting di bidang ekonomi. Kita berharap bahwa di Banua Banjar itu ayah ini ada kira-kira 2.600.000 Banjar di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Timur itu kira-kira ada 2 juta orang Banjar. Di Malaysia ada lebih dari 2 juta orang Banjar keturunan, walaupun sebagiannya sudah menjadi orang Banjar yang kawin campur. Nah, kalau di masa yang akan datang ditambah lagi dengan orang Banjar yang ada di Sumatera, itu mungkin orang Banjar itu 60% lebih itu berada di luar Banua Banjar. 40%-nya ada di Banua Banjar. Kalau semua ini berhimpun menjadi kekuatan ekonomi yang saling berinteraksi melalui koperasi kulaan, dan insya Allah karena tahun depan, akhir tahun depan atau paling lambat tahun 2016 itu airport Banjarmasin itu akan ada penerbangan langsung dari Banjarmasin ke Kuala Lumpur. Setahun atau 2 tahun yang akan datang, Banua Banjar dengan Banua Malaysia ini parat banget dan murah sekali. Insya Allah potensi itu bisa menghidupkan ekonomi di antara kita, bisa meninggikan silaturahmi di antara kita, dan bisa menguatkan hubungan Islam sesama Islam. Hablum minallah wa hablum minannas akan terjalin lebih erat lagi. Apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini, saya mohon maaf, tetapi pada intinya adalah suatu saat dan mulai hari ini yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita mesrakan. Itu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf juga kepada semua abah-abah, abang-abang, mama-mama, dan sanak-sanak seberataan di sini.
ulun salut dengan Mama Salbiah yang ulun temui pertama pada siang hari ini. Beliau masih merasa sebagai orang di Banua Banjar, walaupun Sidin sendiri lahir di sini pada sekitar tahun 30-an. Berarti ayah Sidin pun merantau di sini mungkin di awal tahun 1900. Nah, itu yang membuat bagi kami kenang-kenangan. Dan saya Muhammad Ali dari Universiti Lampung Mangkurat, kami juga akan membina pusat studi kajian Banjar bersama teman-teman di Universiti. Insya Allah kita akan kembangkan kajian-kajian mengenai Banjar ini. Dan saya senang sekali Dr. Jainal akan menerbitkan buku Kamus Bahasa Banjar, kemudian juga akan menerbitkan majalah Bahasa Banjar. Itu saya sangat terharu sekali. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi dan memotivasi kita semua. Yang dekat, yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita masyarakat. Akhirnya saya ingin menutup acara atau sambutan ini. Kalau ada benang yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada usia yang tersisa, bolehlah kita insya Allah bertemu lagi. Syair 11 kuplit. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula kata dengan Bismillah, berharap semata kepada Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah serta mendapat ridha dari Yang Maha Pemurah. Salam dan takzim ulun sampaikan dari sekalian pula-pula kita nang di Banua. Semoga hampian sehat salamatan, bauntung batua selalu adanya. Wah, kami bailang sakadar batatira. Batatira itu kalau bahasa Banjar itu artinya berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk penyembuhan. Kalau orang Garing, kalau kami ini batatira untuk penyembuhan, mau bagi rasa rindu lawan sanak di sini. Kami bailang sakadar batatira, menjanguk dang sanak di negeri tetangga. Rasa dan daman taubati sudah, awan sekalian keluarga di Malaysia. Kampung amun hampian ada langkah kaina, datanglah batandang ke Banua kita. Tanah Banjar, Sungai Barito, Sungai Martapura, sudah banyak jua kemajuannya. Di Parak Anjir ada jembatan menyubarang Sungai Barito, kurang lebih sapal ukuran panjangnya. Motor kalunyuran kapalangka sampit nang dituju, siang dan malam kada hentinya. Kalau bahari kita hendak kamarabahan, bakapal banyu atau papiri manyu barang. Wayah ini juga sudah ada jambatan nang dingarani orang jambatan rumpia. Panjang jembatannya tak?
Adapun di Banjarmasin, di tepian Sungai Martapura, subarang menyubarangnya jua sudah ditata, diulahkan siring awan palidangannya, gasan kurang basantai lawan keluarga. Jadi abah-abah, mama-mama berataan, rumah-rumah yang ada di pinggir sungai antara Jambatan Dewi awan Jambatan Pasar Lama itu sudah habis dibongkar subarang menyubarang itu. Kemudian dibangun, diulahkan siring subarang menyubarang, lengkap awan bangunan tinggi sebagai menara pemantau. Jadi kalau kita naik ke menara pemantau di Banjar di pinggir Sungai Martapura itu, kita kau melihat bagaimana keadaan kota Banjarmasin sekarang ini dari atas menara. Pokoknya Banjarmasin itu semboyannya bungas, barasih, unggul, aman, awat sehat. Mudah-mudahan pian kena kawan datang ke sana. Antara Jambatan Dewi awan Jambatan Pasar Lama, diulah pulang Jambatan Merdeka, menuju barang ke lapangan Merdeka itu. Ampah menuju ke Masjid Raya, Masjid Sabilal Muhtadin diberi nama nang ke-9 di Taluk Tiram. Ingat yang Taluk Tiram juga ada Jambatan Ganal Gasan Manyubarang menuju jalan rantauan arah Kapak Kauman. Belok kanan ampah Kakalayan, amun tarus ke Jalan Jati tumbukan 4 persimpangan. Jadi nang kisah Pakauman nih ada kai mengio bica cak sini singgah abang bica kita nih paman abian kai aku hendak kapadauhan ya kai kecangak nih untuk ambica kita nih ulun kailah 20 tahun membica di Banjar nih kada suah mendengar wadah atau tempat nang bamaran padauhan nang ada tuh Pakauman. Nah iya tuh ya kayak Pakauman maksudku aja sih deh kada usah dihualakan jauh lawan kaum tuh bapak parakan aja sih deh ada pati jauh lawan kaum tuh. Ini kan kita hanya saja hari raya haji, hari raya Idul Adha. Kalau di Banjar di Indonesia itu hari Ahad, tapi kawan-kawan Muhammadiyah hari Sabtu, karena orang di Makkah wukuf hari Jumat. Karena bapak itu masih masuk hari Tasyrik, ada masalah. Cuma ada kisah orang tuh hendak bakurban mendatangi tuan guru, berpetakun guru. Awalah ulun hendak bakurban seekor sapi, gasan 8 orang. Nah ya guru, awal aman aja ikam mencari suratnya, kitabnya, seekor sapi itu gasan 7 orang. Ada guru ini sapi ulun ini ganal lama, ganal lama. Lawan kain nih guru ulun 2 laki bini, anak 5, 7. Nah sekalinya kada ketahuan, cungol pulang saya itu umur 3 bulan, hanya umur 3 bulan. Pokoknya ya guru tuh kada tawa, saya kong sapi 7, aman aja kan membawa ayatnya itu 7 tuh kan. Pindah pulang ke guru nang Seko, tatap harus sekung sapi itu 7, 4-5 tuan guru sudah didatangi. Guru nang ke-6 petakon, kenapa garang jadi ikam ini mengaras-ngaras hendak sekung sapi itu 8? Inya guru ujar orang-orang di kampung, ujar guru-guru kita bahari di kampung, binatang korban kita itu, hewan korban kita itu kaina di akhirat gasan tunggangan kita maniti siratal mustaqim. Memang ada hadis yang kayak itu, tapi hadisnya itu dhaif.
Cuma orang di kampung ikuti benar itu. Hewan kurban itu kadang kesan tunggangan manetisir. Jadi maksud ulun tuan guru, ulun itu hendak sakaluargaan itu sakandaraan. Ada tak bisa-bisa kasihan anak ulun nangnya umur 30 bulan lagi dia. Oh nang kayak itu kan maksud ikam ya tuan guru. Boleh. Cuma karena anak ikam nang halus itu masih halus, benaik ke sapi ikam nang ganal tuh tinggi. Kalau kajajakan kambing sekong. Oh nanti ada apa guru aja. Ulun 4 ke 5 kah kambing ada masalah. Ulun yang penting sakandaraan. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun pugaan pun kalian pun si paliri bahasa simpun pur sinapur kaladi baguyangan si diang berpupur si utoh kadinangan tek nong kalikir pacak itih bakunyong kepala kada basah panganting pangantot palapah harum biak naraki takantot nam bini tabahira ungu-ungu burung padaling berhingat di rabun rabah ungu-ungu biragah garing anak kawin sumpah berbadah. Yang sting lagi ini pantung ini asalnya ramai yang tahu pampol bakul buruk sifat kantot bau harok. Itu aja sekian masih. Assalamualaikum.